Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anda Pramudia Pamungkas dengan NIM C1AA18015. Video ini dibuat untuk memenuhi perbaikan HER UTS mata kuliah Bencana 2. Untuk videonya yaitu membuat intervensi penyuluhan kesehatan masyarakat tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan nama saya Anda Pramudia, mahasiswa STIKA Sukabumi, Bu. Iya. Dengan ibu siapa ya namanya? Ibu Tuti. Ibu senang dipanggil apa, Ibu? Ibu aja. Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Biasa aja. Nah, Ibu, baik. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan penyuluhan, Bu, tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana longsor. Iya. Ibu ya, waktunya 10-15 menit, tepatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik Ibu, kalau Ibu bersedia, kita mulai ya Bu ya. Iya. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu longsor? Tahu. Longsor itu tanah yang meruntuh tiba-tiba. Baik Ibu, betul sekali Ibu. Saya perjelas ya Bu ya. Iya. Pengertian tanah longsor adalah runtuhnya tanah secara tiba-tiba atau pergerakan tanah bebatuan dalam jumlah besar Bu secara tiba-tiba, atau berangsur yang umumnya terjadi di daerah terjal yang tidak stabil Bu. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya bencana ini adalah lereng yang gundul serta kondisi tanah dan bebatuan yang rapuh. Hujan deras adalah pemicu utama terjadinya tanah longsor Bu. Tetapi tanah longsor dapat juga disebabkan oleh gempa bumi atau aktivitas gunung api. Ulah manusia pun bisa Bu menjadi penyebab tanah longsor, seperti penambangan tanah, pasir dan batu yang tidak terkendali Bu. Di sini ada gejala umumnya Bu. Yang pertama, muncul retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kedua, muncul air secara tiba-tiba dari permukaan tanah di lokasi baru. Yang ketiga, air sumur di sekitar lereng menjadi keruh. Yang terakhir Bu, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Nah Bu, selanjutnya wilayah-wilayah yang rawan akan tanah longsor. Yang pertama, pernah terjadi bencana tanah longsor di wilayah tersebut. Yang kedua, berada pada daerah yang terjal dan gundul. Yang ketiga, merupakan daerah aliran air hujan. Yang terakhir, tanah tebal atau sangat gembur pada lereng yang menerima curah hujan tinggi Bu. Di sini ada dampaknya Bu. Dampaknya adalah tanah dan material lainnya yang berada di lereng dapat runtuh dan mengubur manusia, binatang, rumah, kebun, jalan, dan semua yang berada di jalur longsornya tanah. Kecepatan luncuran tanah longsor, terutama pada posisi yang terjal, bisa mencapai 75 km per jam Bu. Sulit untuk menyelamatkan diri dari tanah longsor tanpa pertolongan dari luar Bu. Nah Bu, di sini ada tindakan kesiapsiagaannya ya Bu ya. Untuk kesiapsiagaannya, yang pertama, tidak menebang atau merusak hutan Bu. Yang kedua, melakukan penanaman tumbuh-tumbuhan berakar kuat Bu ya, seperti nimba, bambu, akar wangi, lamtoro, dan lain sebagainya Bu, pada lereng-lereng yang gundul. Yang kedua, membuat saluran air hujan Bu. Yang ketiga, membangun dinding penahan di lereng-lereng yang terjal Bu. Yang ketiga, memeriksa keadaan tanah secara berkala. Yang terakhir, mengukur tingkat kederasan hujan Bu ya. Yang selanjutnya di sini ada tindakan saat terjadi tanah longsor. Yang pertama, segera keluar Bu dari daerah longsoran atau aliran reruntuhan atau puing ke arah yang lebih stabil Bu. Yang selanjutnya, bila melarikan diri tidak memungkinkan,
Lingkarkan tubuh ibu seperti bola dengan kuat ibu ya, dan lindungi kepala ibu. Posisi ini akan memberikan perlindungan terbaik untuk badan ibu. Nah Bu, untuk selanjutnya di sini ada tindakan setelah terjadi tanah longsor Bu. Yang pertama, hindari daerah longsoran di mana longsor susulan dapat terjadi. Yang kedua, periksa korban luka dan korban yang terjebak longsor tanpa langsung memasuki daerah longsoran. Yang ketiga, bantu arahkan SAR ke lokasi longsor Bu. Ya. Yang keempat, bantu tetangga yang memerlukan bantuan khususnya anak-anak Bu, orang tua dan orang cacat. Selanjutnya, dengarkan siaran radio lokal atau televisi untuk informasi keadaan terkini Bu. Yang selanjutnya, waspada akan adanya banjir atau aliran reruntuhan setelah longsor. Selanjutnya, laporkan kerusakan fasilitas umum yang terjadi kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, periksa kerusakan pondasi, rumah, dan taruh di sekitar terjadinya longsor. Untuk yang terakhir, tanami kembali daerah bekas longsor atau daerah di sekitarnya untuk menghindari erosi yang telah merusakkan lapisan atas tanah yang dapat menyebabkan banjir bandang. Nah Bu, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan cara-cara menghindari korban jiwa dan harta akibat tanah longsor. Yang pertama, membangun pemukiman jauh dari daerah yang rawan Bu. Yang kedua, bertanya pada pihak yang mengerti sebelum membangun. Yang ketiga, membuat peta ancaman untuk keterangan lebih lanjut. Lihat bagian A3, memperkirakan risiko bencana. Yang terakhir Bu, melakukan deteksi dini. Nah, apakah Ibu mengerti? Ya, saya mengerti. Nah, Ibu sudah selesai ya Bu ya, penjelasannya, penyuluhannya Bu ya. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan nanya kepada Ibu. Ya. Tindakan yang setelah terjadi setelah longsor Bu, Ya. apa Bu? Menghindari tempat yang kemungkinan terjadi longsor kembali. Baik Ibu, bagus Ibu mengerti ya Bu, berarti Ibu memperhatikan ya Bu ya. Saya Ibu izin bertanya lagi Bu, satu lagi. Tindakan kesiapsiagaan Bu, apa Bu? Tidak merusak hutan, tidak menebang pepohonan. Nah, Ibu baik sekali Ibu, berarti Ibu mengerti ya Bu ya apa yang saya jelaskan. Nah Ibu sudah mengerti, bagus, penyuluhannya sudah selesai. Untuk rencana tindak lanjutnya saya akan kembali lagi ke Ibu ke sini untuk memberikan penyuluhan lagi Bu yang lain Bu, rencana yang lain. Tepatnya di sini lagi besok jam 9 saya kesini ya Bu ya. Apa Ibu bersedia? Ya. Baik Ibu, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.